Halo teman-teman, kita ada di Farm Sumitami 2. Nah, ini ownernya ini. Kebetulan Pak Har, kita lagi jalan-jalan hari Minggu tanggal 28 Juli 2024. Nah, sebelum lanjut, Pak Har pernah bilang katanya di kebun ini, Pak Rido, ini perawatannya yang pahe nih. Paket hemat tapi hasilnya luar biasa. Nanti kita gali dong, Pak Rido. Kita lihat ini udah semua, walaupun konturnya juga miring, ada pakai busut. Oke, busut. Busut ini sangat berguna, sangat berguna sekali. Kita Pak Har, lihat untuk menghindari banyak hal. Mungkin Pak Mul bisa tambah busut. Sama tadi Pak Har juga bilang, kalau Pak Har ini pohon berapa tahun? Terus, boy. Siram terus. Walaupun bunga siram terus ya. Tadi Pak Mul bilang karena dia bentuknya busut. Jadi ada apa tuh Pak Mul? Oke, untuk tanah model begini, Ya. ada claynya. Beda dengan tanah yang sandnya itu di atas 30%. Nah, Kalau kita berkebun di sandnya di atas 30%, nggak boleh pakai busut. poros dia. Poros. Ya. Nah, kalau tanah clay, tanah laterit, tanah apa? Seperti ini, Lihat ini lempung berliat ini. menjadi aman. Nah, ini buktinya apa kan? Ya. Nah, ini Pak Har yang mengerjakannya. Pak, ini pohon udah berapa tahun, Pak? Umurnya? Paling tua 4,5 tahun, belum sampai 4,5 tahun. Masa sih, Pak? Iya, memang betul. 4,5 tahun, Pak Rido. Coba lihat. Iya. Walah, lah. Biasanya. Ini musangking ini ya. 4,5 tahun pohonnya segede gini. Jadi ini bibitnya boy, dibikin sendiri sama Pak Har. Jadi sebenarnya tuh di samping itu kita juga jangan salah pembibitan awal. Ya, begitu Pak Har ya. Iya. Ya, Pak Har punya yang pertama kan masih pakai dongkelan itu ya. Iya. Ya. Enggak, Ini itu dongkelan. sebagian kecil cuma 3-4 biji lah dongkelan. Oh, di sana juga dari biji. Bukan, Dari bibit kecil. kecil. Nah, jadi sebenarnya Belinya. juga kalau mau tanam itu pembibitannya juga mesti diperhatiin Boy. benar. Kalau ini nggak nyampe 4 tahun kali. Iya. Ya. Iya. Ini kalau yang dibabat itu memang yang mau dibungakan. Itu dibungakan. Kalau nggak dibungakan begini. Ya. Oh. Jadi boy, untuk di kanopi boy, Ah, tempat yang kita lihat yang di ada yang tempatnya kan rumputnya banyak. iya. Itu sengaja dibiarkan untuk pertumbuhan vegetatif. Tapi menuju ke generatif itu dibersihkan begitu supaya pengendalian air maksudnya. Ya. Kalau banyak rumput kan apa namanya tuh lebih lembab ya, lebih lembab ya. Mantap. Kalau ini apa nih Pak? Kenapa begini Pak? Kemarin waktu musim kemarau panjang, ini pada kurang air kan? Kurang Pada air. sakit nih, ada. Ini kita lagi obatin, ini mulai tumbuh. Tadinya nggak ada daun sama sekali. Ada 4 batang di sini. Ya. Cuma kita lagi obatin, udah mulai tumbuh sekarang. Tuh lihat kan daunnya udah Iya. bagus. Jadi penting sekali untuk air, boy, untuk satu perkebunan. Pengalamannya itu kita pertama infrastruktur untuk air, sama prasarana lain ya, jalan ya. Tuh lihat. Lihat ya, bagus semua. Jadi sistem splinkernya juga tetap begitu ya. Sama-sama. Kita nggak usah beli sprinkler lah, bikin ya Pak Har hari ini mau berikan contoh cuma-cuma nih buat teman-teman ini. 1.200 pohon, Baik. berapa pohon yang nggak bagus? Ini ada 1.200 pohon, ini awal masuk. Yang di sini bagian yang dulu kekurangan air musim panas. Kita lihat ke dalam. Yang nggak bagus. Nah, kita lihat ke Coba dalam. kita lihat dulu Ya. pohonnya kayak gimana. 4,5 tahun tuh yang sana tuh. Wah. Tapi ini Pak Har nggak potong pucuk ya? Ini tinggi, agak tinggi ya? Belum potong pucuk. Belum ya? Nggak sempat ya? Belum saatnya. Dia 9 meter, 10 meter potong. Potong. Jadi ini nggak tumbuh lagi. Iya, ini belum. Jadi nanti kalau dia udah 9 meter, dipotong 2 meter. Potong. 2 meter potongnya. Tinggal 7. Langsung potong aja Pak. Tinggal berapa tuh? 9 aja langsung potong 8,5 atau 8. Oh, dipotong kira-kira setengah 1 meter sampai 1 meter gitu ya? Ya. Ini boy lihat nih, tingginya luar biasa nih boy. Nah ini udah 4,5 tahun. udah ada yang saya potong pucuk. Iya. Nah ini kebetulan memang tanahnya juga. Ini udah potong pucuk Pak. Nih. Jadi kalau kayak musangking ini dipotong pucuk, nanti pertumbuhan horizontalnya ini makin banyak ini. Ini 4 tahun, Pak. 12 meter ya? Hah? Ini 4 tahun setengah lah paling. 4 tahun setengah. Gila. 4 tahun. 4 tahun setengah nih. Percaya nggak percaya ini, teman-teman. Tapi emang bener. 4 tahun, Pak Mul. 4 tahun setengah. Badannya lihat Parido tuh, lihat badan Parido gede batang. Kepala lebih besar dari kepala kita. Ah, Berapa ini ya?
Ini kira-kira bangsa diameter, bangsa 30 nih, ada nih. 30 nih, Pak. 25 sampai 30. 4 tahun nih, gila nih pohon. Ini kita kira-kira 22 ya, 25-an diameter. 12 inci. Pak Mul. Ya, kira-kira 10 inch. 1.200 batang Ah. bisa dihitung yang nggak bagus kurang dari 0,5%. Nah, Kurang dari 0,5%. Paling juga 15 batang. Pak Har, yang paling penting rahasianya apa nih Pak Har? Duit. Wait, tapi gini, Pak Har hari ini mau kasih tahu untuk pekebun pemula bahwa memang di samping duit, tapi saat ini Pak Har mau kasih tahu bagaimana caranya supaya kita berkebun dengan Seminimalis. paket hemat. Jangan terlalu banyak pakai pupuk. Nah, Setiap uang keluar harus ada tujuan. ya. Misalnya pohon kita kurang subur, kita mau banyak daun, kasih pupuk daun, tunggu, lihat keluar nggak daunnya. Kalau keluar biarin, jangan kasih terus. Ya masa kasih pupuk daun continue. Ya nggak? Berarti daunnya tumbuh continue dong. Tapi ternyata kan nggak tumbuh, berarti salah gitu. Nah, Ya. ini kan kata Pak Har kebunnya konsep hutan. Hutan. Apa yang manfaat dari konsep hutan itu? Waduh, itu pertanyaan Bapak ini sangat dalam. Bapak udah jawab, ekosistem. Biar pohon menyesuaikan, pohon melakukan asimilasi dan adaptasi terhadap kondisi real yang kita punya. Termasuk predator-predator hama Semuanya itu. Jadi, juga ya. casingnya. Jadi Dia the key. bumi dan atmosfer di ataslah adalah Pertanyaannya pupuk bagus. untuk tanaman kita di sini. Jadi Pak Har menggunakan bumi dan atmosfer di atasnya. Jadi di alam itu ya. Itu adalah patokan untuk Pak Har. Semuanya Jadi dilihat kapan satu dibutuhkan ya. Kapan dibutuhkan baru dikasih. Diasuh oleh alam ini kebun. Ya. Contoh anjing ya, anjing dipiara di rumah tuh bau badannya. Tanam di piara di kebun nggak ada bau sama sekali, walaupun setahun nggak dimandi. Itu kenapa? Itu karena pengaruh makanan. Nggak Kalau di makanan. rumah mungkin lebih Lari. banyak lemak. Lari. Hah? Oh dia Lari. exercise-nya lebih. Exercise. Di Ah. tanah kebun ini ada bakteri yang bisa meningkatkan endorfin. Ah. Anak kecil nggak kena cacingan dia, oh dia happy. Nah anjing juga kena bakteri di ini tuh menghabiskan bau-bau badannya itu. Oh begitu. Iya. Jadi kadang-kadang orang ada yang bawa badan lebih bagus disuruh banyak ke Enggak, kebun gitu ya. korelasi, enggak. Kadang ada korelasi gitu ya. Untuk Manusia. Bisa juga. Mungkin ya dia banyak di Kalau kebun kerja. Oh, karena dia genetiknya lahir di lingkungan yang berbeda, Pak. Oh. Kalau dia kan harus matching, karena genetik, posisi akhir genetik ada merupakan adaptasi dari historical masa lalu. Ini luar biasa. Karena ini ya kalau kita tadi di 100 pohon lebih kita bisa mengerti ya, bagus semua ya. Ini 1.200. Waduh, ini kalau sekali semprot kan minimum 5 juta. Minimum 5 juta sekali semprot ya. Ya, 5 juta bisa nggak cukup ya. Itu untuk inseknya aja, belum puminya. Jadi Pak Har ini alang biarin aja ya. Saya sering lihat di grup itu, wah ada alang-alang mau siap dibusnain. Pakai itu herbisida. Tapi Pak Har ini enggak. Bahkan diambil ini Pak, dipotong diambil masukin di kanopi. Iya, pokoknya begini aja. Jadi ini diambil kasih masuk kanopi kalau alang. Iya. Oh alang juga dipakai ya? Tanda-tanda rumput mengganggu pertumbuhan pohon saya. Ada nggak tanda-tanda Pak Mul? Nggak ada kan? Begini Pak Har, banyak yang ngomong kalau banyak alang itu pH-nya turun sehingga yang numbuh tuh alang. Nah, harus dibasmi Pak pakai herbisida. Jadi saya lihat di sini Pak Har malah semua ini ada alang, tapi di kanopinya oke ya. Tapi di kanopi nggak ada alang Pak. Oh. Lihat di kanopi nggak ada tumbuh Kalau alang. Di kanopi saya nggak kasih boleh ada alang. Nah caranya gimana? Alangnya Dicabut. dicabut. Arit. Oh dicabut. Apa karena mungkin di sini karena ada penambahan pH apa dolomit dan lain-lain kali ada. Dolomit kita nggak pakai. Hah? Jadi pakai apa? CaCO3. Pakai CaCO3. Untuk ini, untuk menstabilkan pH gimana caranya? Kita pH nggak ada masalah. Jadi nggak pernah selama tanam nggak ada pernah. urusan ya? Nggak pernah. Ya salah satu kita punya teman juga apa Agus Widodo, dia nggak punya pH motor, pH meter dia bilang. kalau di Palu juga lain cerita. Baru kasih pupuk organik. Dia batunya lesit. Pak Rido, Oh kalau di tempatnya itu. Pak, ini baru dikasih pupuk. Ini pupuk apa nih? Oh ini pupuk kohe ini ya. Kohe ini. Kohe yang udah difermentasi sempurna ya Pak Har ya. Nah, ini pemberiannya gimana Pak Rido kalau lihat dari jarak dari batang nih? Pak Har kan kasihnya di luar dan nggak dikubur, itu benar. Kohe ditabur. itu kalau dikubur berbahaya ya.
Ya, Pak Mulai gimana Pak Kalau Mulai? belum mateng, Hah? amoniaknya. Kalau Ya, belum ini mateng. walaupun udah matang, Pak Har taruhnya di atas. Iya. Tapi ditaruh di musim panas. Ya Pak Har ya? Apa di musim hujan dikasih juga? Nah, bahaya di kuminya. Ya, begitu. Kalau kata Pak Har ini gambar cewek yang cantik begini ya. Begitulah ya. Bahasanya Pak Har luar begitu biasa. udah. Ini kayak dibilang kayak tangga kalau naik ini. Pak Har. Ini gila nih. Lucu. Ini udah menghasilkan Pak Har. 1 kali panen. Ini udah 1 kali panen. 1000 pohon gimana Boy? Enggak Ya? semua ya, cuma 3-4 pohon. Ada 7-8 pohon. Ini 1000 pohon berapa hektar Pak Rido? 13 hektar. 13 hektar. Jadi kira-kira Pak Har sini rata-rata tanam jarak antara 12 sampai 12,5. Ada pakai Pitagoras juga Pak Har di tengah-tengah? Nggak ada? Ada, Pak. Ada juga ya? Nah, ini dia. Oh, ini sebut. Ah, Boy lihat ini. Ini kondisi apa nih pohon nangka, Pak Har tiru kayak begini nih Boy. Untuk vegetatif ya. Tapi kalau menuju kayak generatif dibikin begini. Boy bisa lihat mana pohon yang nggak sehat. Boleh Kita lah. punya ada di sana Pak Mul yang beberapa yang kuning. Ternyata setelah diselidiki, karena waktu tambah busut, dia cekung. Nah, dia cekung, terus pipanya bocor. Nampung air. Bupa bocor ini kelebihan air. Walaupun busut kalau kelebihan air juga ada di masalah. Anokis ya. Nah, tapi Nggak ada kelebihan oksigen. kalau ada busut, langsung kita benarin bikin kayak punggung penyu, langsung dia bisa kembali. Tapi dengan catatan dikasih insekumi juga disiram. Dimatiin dulu. Nah, dimatiin dulu. Saya pikir itu Phytophthora, ternyata itu busuk akar. Terendam basah. Iya, karena kalau Phytophthora udah agak susah ya. Pak Rido lihat saya punya tanah, betapa buruknya tanah saya. Wah, ini So lihat. Pak Har udah. Ini tanam apa nih? Alpukat. Alpukat apa nih? Apa nih? Kendil atau apa nih? Oh, bukan kendil. Saya juga nggak tahu, Pak. Ini enggak, ini mungkin kira-kira ini apa nih? Apa kayak model Subang Boy ini. Kurang tahu, Pak. Kemarin angin ribut roboh. Iya. Oh, Enggak, alpukat Pak, enggak usah dirobang gini enggak apa-apa. Enggak, ini buat tanahnya, Pak. Oh, ambil tanah. Saya pikir untuk menghindari Pak, genangan lihat, air. saya punya tanah jeleknya kayak begini. Ini mau kelut ini Pak. Hah, kelut ya? Oh. Ini buahnya bagus-bagus ini kelut, panjang besar. Kelut ini. Tapi ini hebat ini ya, siapa yang pruning ini Pak Har? Hah, kita perlu nih. Hebat loh, tali air gak ada loh. Jago Pak Har. Pak Har, nanti ambil di tempat saya Pak Har aja. Apa alpukat? Ini bisa kok, disilang dulu kok alpukat. Ini jaraknya jauh-jauh kok. nih. Widih. Ini apa nih, super tembaga ya? Yang mana? Yang ini? Saya lupa ini, Pak. Kayak model super tembaga ya? Boy, coba lihat, Boy. Kita. Ada nggak yang nggak setuju? Jadi usulnya Pak Har, orang nggak usah terlalu bersihin rumput yang membuat biaya mahal-mahal. Jadi keadaannya dibikin seperti di kebun-kebun semi hutan gitu. Jadi ini nggak dibersihin. Nanti musim panas mati sendiri begitu ya Pak Har ya, rumputnya. Nggak mati. Dipotong nanti masukin kanopi. Kita nggak potong-potong. Terus ini gimana nanti bagaimana? Biarin aja. Nanti dia nggak tinggi nih. Nggak tinggi. Begini sudah maksimum Iya, ini. saya ambil air sebentar. Apa Iya. sih? Oh begitu ya. Nah itu lihat ya tandonnya di sana. Kalau kamu lihat ya, dia konsepnya. Nah, sebenarnya kalau ini masalah rumput begini boy, nah, kebun-kebun begini, Ini begini, dikasih pupuk pohen. ini kita juga nggak tahu ya cara mupuknya kalau begini. Apa dia di sini dia tugal, apa dia siram gitu. Kalau dia siram kan banyak kemakan sama rumput-rumput. Mungkin ditugal, kita mesti tanya lagi. Ditugal atau gimana, atau digali. Sebenarnya pemupukan itu kalau yang anorganik itu bagusnya gimana Pak Samuel? Kalau biasa saya lihat disebar-tebarin begini kan makan rumput. Bagusnya kita tanam aja. kalau istilahnya pupuk Anorganik itu yang mahal kan kita yang, beli. yang mahal, Ya, kalau kan banyak pilihan Pak. iya. Ada yang slow release, Nah, fosfat di air itu aja aman. aman ya. Nah, kecuali mungkin yang urea, KCl, Nah, itu lalu agak speednya problem, cepat ya. Iya. Apa lebih bagus digali tanam aja atau digali sedikit ditanam tutup pakai rumput terus siram Kalau buru-buru begini sih siram. lebih cenderung lebih baik yang
slow release. Slow release ya. Murah kan? Oh, jadi cari pupuk yang slow release. Iya. Ya. Tapi slow release juga kan sebagian dimakan sama rumput. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Misal nih, kalau fosfat dimakan sama rumput, rumput mati, busuk, Jadi fosfatnya organik. terurai kembali. Organik ya. Bahkan fosfat yang di bawah, Nah, yang tadinya mungkin terikat oleh kapur, nah, bisa dimakan sama tanaman apa rumput ini. nah. Nanti rumput jadi ini jadi tersedia dia kembali kekekalan itu, masa. Tapi enggak, sebenarnya kalau itu kan kita kasih pupuk. Kenapa kita nggak ambil dari luar ya kan, kita nggak usah pakai pupuk. Kalau kita ambil di luar, rumput yang di luar ini sama yang rumput yang makan fosfat kita itu beda. Beda. Oh, jadi ini rumputnya memang udah rumput yang mengandung fosfat itu. Iya, model Nah, kita teknik kompos nih Pak. ya. Kompos yang hidup di tanah granit Nah, pasti akan kaya mineral. Beda dengan kompos apa? tanah-tanah yang Tanah kurang, yang marginal. gersang. Iya, gersang. Marginal. Nggak, ya, ya dapatnya sedikit lah dia. ya, Paling kalsium, besi, aluminium kan. ya. Tapi kalau kompos itu ada di tanah pegmatit, Nah, dia dapat 18 mineral. ya. Makasih Pak Har. Jadi teman-teman, jadi banyak yang ngomong, oh kalau rumput bisa ambil dari luar. Tapi kalau menurut yang kita dapat sekarang dari Pamul, rumput yang di bawah kanopi yang kita sudah taruh pupuk, setelah dia besar nanti kita ambil dijadiin kompos, itu nutrisinya lebih bagus daripada yang di luar ya. Iya. Ya. Ini Pak Har, jadi rumput begitu ya terus ya. Biasanya. Tapi ini mesti pakai sepatu nih, baut ini takut ada ular. Kalau Tapi orang kebun sering mondar-mandir mungkin ya. iya, kalau jalan di sini enggak apa. Nah, karena sering mondar-mandir ya. Kalau Pamul, pohon nangka ini kan ada getah, ada pengaruh kayak Sambil jalan Pak Rido. ya, ada getah, ada pengaruh nggak? Jadi Nah, pohon yang bergetah itu nah, dia punya kemampuan memulihkan diri nah. terhadap kayak ini dah. Hmm. Durian dipaklok Ya, bisa apa staminanya, kekebalannya hilang kan. ya. Tapi ketika lengkeng dipaklok, Nah, dia bisa memulihkan sendiri. Itu yang Pak Mul katakan itu benar. nah. Getah itu proses dari lipid sintesis. Betul. Lipid. Jadi pohon nangka itu bagus sebenarnya untuk ada kombinasi sama durian. Bukan, ini individual. Individual. Ketahanan durian dibandingkan dengan ketahanan nangka. Jadi kalau nangka ada di sekitar durian kan mungkin pohon ini daunnya gugur dan sebagainya. Ada gunanya, ada korelasinya nggak? Kurang ya? Kurang bagus malah pohon saya tuh. Nggak ada korelasi, nggak ada pengaruh, Hijau-hijau ya? nggak ada saling antagonis Durian itu pohon buah yang paling Ini umur berapa nih Pak Har? paling tahan Setahun? pohon nangka. Oh, 2 tahun? nangka. Tahun setengah. Oh, pohon nangka ya. Pohon nangka paling kuat ya. Paling kuat ya. Tapi kalau ditanam berdampingan sama durian nggak ada pengaruh ya. Ya sarankan sih Ini Pak Har seminggu sekali ya ke sini ya. Nginap ya. Wah. Ini Pak Har udah boleh tanam kambing ini, lihat bikin kandang kambing ini. Iya, betul. Ini sudah rumput. Iya, betul. Apalagi Pak Har ini penganut yang penyemprotan insek fumi yang jarang nih boy. Jadi ini bisa nih Pak bikin kandang doper nih. Bisa belajar dari itu ya. Ayo dia ya Pak ya. Iya betul. Ayo dia Bang. Nah, ini tangkap 30. nah, Bawa taruh di bawah. nah. Paling 27 itu. Oh begitu. Tapi kan bagus. Ketemu nggak yang pohonnya nggak subur? Ya ini tidak ada satupun yang gagal ya. Yang trouble. Yang trouble ya. Ini memanjang ya Pak Har ya. Iya, memanjang Pak. Hati-hati Pak. Jadi Pak Har ini kalau sekali siram berapa titik ini? Satu pompa. Kita ini ada 3 kelompok toren Pak. Tiga aja. 3 kelompok Ya, toren. 3 kelompok ya. Dengan toren kira-kira itu 40 kubik satu titik. Ini ada tuh planting. Total semua adalah Nah. 120.000 liter. 120 kubik ya. Tapi 3 titik ya. Tempat 3 kelompok toren. 3 kelompok toren ya. Tapi musim panas sudah nggak ada masalah sama air ya. Kita kurang air Pak. Masih kurang ya. Kurang. Kita lagi
berusaha berjuang saya punya air gitu. Mesti cari sumber lagi yang lain. Ya. Itu luar biasa, Boy. Boy, itu Boy. Itu Boy. Itu. Oh. Itu kayak pohon biasa yang dibilang itu pohon-pohon itu kayak yang luar biasa. Kalau Pak Har bilang itu gadis cantik ya. Ini juga bagus, Boy. Musangking. Pak Har ini yang ditanam kebanyakan musangking atau oci ya? Di sini mayoritas musangking dan oci. Jadi 50-50 ya? Ya 50. Pak Har nggak tanam bawor ya? Bawor cuma 1 batang. Oh, 1 batang, kenapa Ya. gitu? Ya saya nggak suka bawor. Ya. Oh Karena gitu. saya pikir bawor nggak cocok di Pulau Jawa. Oh, bawor nggak cocok di Pulau Jawa ya? Ya. Tapi kebanyakan orang-orang kebun lain itu kebanyakan padang bawor malah. Ya, orang ada ilmunya kali. Kalau Pak Har kan sudah yang pertama, terus yang kedua. Kalau tanam yang ketiga mau tanam varietas apa? Wah, belum tahu Pak. Hah? Belum tahu. Apa ada mau tupeking gitu? Saya belum lihat kan Tupeking ya? seperti apa. Sekarang ini orang lagi berlomba-lomba Pak Mul. Tanam ini oci. Apa? Oci. Blackthorn. Ya, paling cepat ya. Generasi 18 sudah bunga langsung ya. Iya ya. Kamu apa kelebihan tanah berpasir dengan tanah liat Pak Mul? Tanah liat kayak saya ada Kita kelebihan. lihat ya. Ya, Pak Kalau Mul. berpasir itu lihat dulu pasirnya apa dulu, Pak? Banyak apa enggak ya? Bukan. Hah? Jenis batuan induknya apa? Oh, kalau ada silika bagus ya. Ini hitung ya. Ini Hah? ini kebun yang pohon yang lagi dalam perawatan ICU. Ini. ICU. Makanya dikasih begini, Boy. Ini. Kita lihat pertama airnya kita keluarin dulu. Ya, Ini lagi diobat lihat Hmm. kondisinya. Lagi di rehab. Pak Mul, Pak, saya kan ingat tuh Pak Mul. Busut itu kan kita salah satu menghindari kan ada namanya fluida atau air yang melewatin busut kita. Ini apa sebaiknya dibikin di sini? Di sini. Jadi dibikin di sini. Jadi dia air tidak sampai naik ke atas sana. Sebetulnya Nah, supaya dari sana punya fluida dari rumput-rumput nggak masuk ke sini. akar itu kan Nah, lateral itu ada di 45 senti ya, Pak. 30-45 ya. Iya, kalau ininya udah seperti ini Ya. ya ada di nggak di sini dia. Ini udah ter Nah, harusnya di sini ya Pak Mul ya. Diambil sini ya. Sedikit lubang supaya keluar, jadi ini terbebas dari fluida. busutnya yang aja, bersama. Pak. Busutnya aja. Ini kan busut di atas itu kan akan di sini, Pak. Ini air masih nyerap ini. Enggak Busutnya maksud Pak Rido kurang besar. kurang besar ya. Memang kurang besar. Berapa besar? Iya. Makanya kita yang di Subang kita bikin 6 meter. Wah, betul. Jangka panjang udah itu. Jangka panjang itu. Kurang besar. Pakai beku. Sekarang kita udah rapiin. Kemarin saya lupa ke sana. Mereka rapiin salah. Rapiin lagi pakai beku sekarang, Pak. Oh gitu. Habis Pak Har ke sana saya udah ratain lagi. Saya udah pikir ada yang salah ini. Salah apa nih, Pak? Saya itu begini, saya maunya itu kalau bisa di kebun itu golf cart bisa masuk semua. Oh, Ya, karena di sana memang udah ada kemiringan juga ya. Iya. Ya. Ayo Pak kita Ya, jalan. tapi sini. ini ya Pak, nggak bisa bilang benar apa enggak. Ini udah bilang itu pasti benar karena pertumbuhannya luar biasa nih. Udah nggak usah dikoreksi lagi nih Pak. Ya Pak Mul ya, nggak ada koreksi lagi. Soalnya Pak Har udah yang kedua nih. Salah kali. Kita kesini mau belajar. Mesti belajar kita nih. Lagi ngapain nih Pak Har? Ini pupuk buat pupuk. Pupuk Ini apa pupuk, tuh? Oh ini pakai kocor semua Pak? Ya kotor. Oh ini pakai kocor. Ini POC ya atau pupuk itu ya? Anorganik ya? Ya. Oh jadi semua bentuknya di kocor ya Pak ya? Iya kotor. Ya makanya tadi saya ngomong Pak Mul, nggak mungkin Pak Har itu ditebar. Kalau kocor kan langsung masuk ya. Paling udah 30% yang di atas. Dari 30% yang nguapnya berapa? Ada di wilayah. Pak Har setelah dikocor nanti airnya gimana? Disiram lagi? Enggak. Hah? Boleh lihat tuh boleh. Lihat tuh dari ujung ke ujung tuh. Hijaunya Mana? tebal. Nah ini yang pernala cuma dia sendiri di situ. Hmm. Dia ini yang pernala.
tempat tadi. Di sini? Farm 1 tadi. Oh, jadi bola-balik. Lagi bantu di sini. Bantu di sini. Kalau pupuk semuanya konsentrasi kena gabung. Jadi pupuk dari sini semua kirim ke sana. Iya, gitu. Enggak, kalau di sini lagi mupuk, semua orang ke sini. Kalau sana mupuk, sana. Kalau kita pupuk pengennya 1 hari selesai. Kalau ini 3 hari. Ini 1000 3 hari beres. 3 hari. Semua kocor semua. Kocor. Coba. Campur dulu ya kocor ya. Coba Pak Rido. Coba lihat dari sana hijaunya, coba. Iya. Mana ada? Ini luar biasa nih. Hijau benar nih. Nggak susah, gampang. Pamul garis besarnya Pamul ya? Nggak susah, gampang. Garis besarnya Pamul ya? Kira-kira ya, apa yang Pamul bisa tangkap nih? Ini Pamul udah biasa banyak kunjungan ke kebun-kebun orang, tapi saya lihat ini nggak ada yang gagal ini ya. ini kan mikroklimatnya dipikirin. Jadi pikirin ya. Iya. Nah. Jadi lingkungan dia itu dikasih mantel istilahnya. Panjang atau besi, tape dipasang sini. Jadi kalau tai anjing bisa begini tuh tape, supaya gampang bersih, nggak usah jongkok begini. Ya bikinin satu ya. Jadi tapenya atau pakai plat Jagung ya. lagi. Robohin jadi cabut. Tanah margina itu setelah 3 kali tanam jagung, dia menjadi tanah yang subur. Oh dari batang jagung Dari itu? batang jagung yang dirobohin. Oh. Nah ini yang lignoselulose, Pak. Nah. Lignoselulose itu ngeblok panas dari udara. Jadi pohon ini panas, Ya. cuman mikroklimatnya adem. Dingin ya. Adem. Makanya ya dipotong ya. Iya. Kita malah sekarang kita gondolin lagi nih. Butuh berapa lama besi tumbuh rumput, Boy? Nggak lari, nutrisi nggak lari kan. Iya. Pinggirin. Di sini ya. Kita punya malah kita gondolin pakai beku semua. Wah, mesti butuh 1 tahun lagi baru tumbuh rumput itu. Kalau pakai beku itu Rata, istilahnya saya ratain kemarin. rata ya. Nah. Sama aja dengan 50 tahun humus kita buang tuh. Iya. Dikupas ya. Kupasnya. Jadi butuh banyak organik masuk ya. Waduh, sudah salah tuh. Nah ini Pak Har. Coba lihat Pak. Nah. Pak Har kan ngambil ini ya, persegi 4 memanjang. Beda dengan persegi 4 kotak luas. Lebih susah mengendalikan yang kotak luas kan. Kurang kotak luas itu gimana? Jadi misalnya Segi 4 sama sisi. ya sama sisi. Memang lebih susah segi 4 sama sisi. Lebih kalau memanjang ini kan Enak. pendampingnya alam. Iya. Betul. Masa apa? Sistem tanamnya? Iya kalau Bapak kan Tanam Pak Har ya. Oh, yang Pancamata 5 yang Pak Mul bilang itu ya? Bukan ke sana. Nah. Kalau Pak Har ini ngikut memanjang kebunnya. Oh. Jadi pendamping hutannya nggak jauh. Tuh Boy lihat. Pohonnya daunnya. Jadi humus yang ada walaupun alang-alang dibiarin aja. 60 juta dapat segitu. Di sini lebih dingin ya. 60 juta dapat segitu dong. Yang ngikutin Pak Har ini orang Vietnam. Orang Vietnam ya? Ya, ngikut cara Pak Har. Oh, orang Vietnam ya. Kenapa, Pak? Ya, tidak tebang. Oh iya. Kalau di Malaysia ditebang bersih ya? Thailand juga. Thailand ya, bersih Kita ya. tebang nggak ada duit tebang, Pak. Soalnya nggak ada Uangnya duit ya? beli bensin. Bensin ya. Tuh lihat nih. Lihat kusutnya gimana. Tuh, Tapi di kanopi itu tetap dipelihara ya. ya. Kanopi bersih. Ada Ini bersihin caranya, tanda-tanda cara pemupukan Boy. Kocor Boy. vegetasinya terganggu dan Jangan Boy, dikocor itu. belukar. Nggak ada kan, Pak? Mataharinya beda. Dikocor. Nggak nutupin kan. Kalau pakai Kalau mampet dibuka gitu ya. kebun karet itu NPK dikocor ya. masuk dengan ke Apa tuh, Pak? yang merambat kacang-kacangan itu Saya prinsipnya saya nggak setuju gitu. Saya kurang setuju. terlalu banyak. Bukan, Pak. Prinsipnya sesuatu sistem semakin diverse, semakin handal. Semakin diverse, semakin handal. Itu memang hukum universe ya, entropi. Itu pasti benar. Jadi ini apa namanya seperti hutan kecil lah ini. Ya. Makanya nih, Hutan kecil, bukan hutan durian, bukan durian ya. Karena rumput gak dipotong. Malah kita kemarin diambilin semua rumputnya. Berarti ini bukan kebun durian ya, hutan durian. Kita buat Bukan jalan-jalan kebun. sana. Punya kita buat jalan-jalan, Boy. Nah. Kita mau masukin golf cart, Boy, mau keliling golf cart, mau lihat pohon. Mau jalan-jalan kalau Padahal kita. itu nanti Bapak punya mahal. hutang. Hah?
Humus kan habis, mineral habis. Bapak harus balikin lagi humus sama mineralnya. Kita harap di kanopi aja yang rumputnya masih ada. Salah juga. Ya. Padahal dari sini juga pantulan matahari ada pengaruh untuk lingkungan sini ya, Pak Mule. Kalau di sini, kalau sini bersih ini tanah nih ya. Panas diabsorb. Panasnya. Ya. Kan yang problem tuh panasnya. Ya. Nah, ini dipantulin yang blue, yang deep red, yang pertumbuhan. Pantulin untuk ke tanaman ini. Kalau panasnya diserap sama dia. Selisihnya bisa 7 sampai 9, Pak. Temperaturnya? Iya. Adem kan? Satu orang lupa. Setiap pohon itu, setiap rumput atau apa, dia selalu ada kehidupan saling menghidupkan dengan semua kehidupan di bawah tanah. Jadi dia bikin ada fotosintesis, dia menghasilkan karbohidrat, gula itu juga melalui akar dibuang ke tanah. Karbon, nambah karbon di tanah. Mikroba jadi berkembang lagi. Apakah rumput, apakah ilalang, ini orang nggak pernah pikirin. Iya, betul nggak? iya, ini teori loh. Jadi mikrobiotnya disediain makanan. Disediain makanan dilindungi dari matahari yang ekstrim. Iya. Jadi orang biasa berkebun itu di doser, Boy. Pak, dirapin itu. Kalau itu Bapak mau ngasih gula sedikit untuk menghilangi humus itu banyak yang kebuang ya. Ya. Ada merek red itu 400.000 seliter. Gulanya Arabinosa, itu kan yang dihasilkan oleh akar rumput. Oh, jadi ini cuma-cuma udah dari akar rumput. Cuma. Betul. Nah, itu kalau itu diekstrak dari akar rumput. Saya ingat ini Pak Har, zaman kita waktu kecil, kalau kita panas, ini akar alang ini direbus kita disuruh minum. Ya, memang akar alang ini. Liang teh namanya liang teh. Ya akar alang ini Pak Mul, diurus, direbus, kita suruh minum kalau kita panas dalam gitu. Nah, apa ini dari alang-alang ini? Apa bukan? Ada apa nggak? Ada korelasi nggak kayak tanaman ini? Ya gini, intinya setiap tanaman yang tahan terhadap panas, ya, dia punya metabolisme yang menurunkan panas gitu Pak. Gitu. Oh, apa jadi ada zatnya? metabolisme untuk menurunkan panas. Iya. Ya. Pasti, karena dia akan punya ketahanan terhadap panas. Ya. Ketika kita minum, ya sama. Cuman zatnya apa gitu. Jadi akar alang saya ingat tuh kecil. Jadi secara apa orang-orang dulu itu belajar secara itu dari pengetahuan dari. Ada loh Pak, pendingin penyejuk mereknya Alang Sari. Alang Sari. Oh iya, dari alang. Berarti dari akar alang. Berarti dari akar alang. Ya. Jadi yang selalu dibicarakan alang harus dibasmi. Kalau perlu pakai herbisida tuh juga kadang-kadang harus dipikirkan juga ya. Kebenarannya belum tentu benar itu ya. Ya, saya nggak tahu, mungkin ada sudut pandang yang berbeda, tapi ada yang bilang si alang-alang akarnya mengeluarkan suatu hormon, yang satu zat organik yang menghalangi pertumbuhan yang lain. Itu benar, secara teori itu benar. Tapi kita lihat nggak masalah, saya nggak masalah. Memang mungkin, cuma kadarnya mungkin tidak cukup. Itu udah ada penelitian yang ada. Benar itu. Betul. Alang-alang menghalangi pertumbuhan, merugikan pertumbuhan yang pohon lain, sekitarnya, yang lain. Makanya kalau alang-alang tumbuh, dia alang-alang banyak, karena yang lain pada mati kan. Iya. Tapi di kita tuh enggak. Biasa indikasi alang itu kan kalau pH-nya turun, Pak. Dia lebih dominan nanti pertumbuhan alang-alang pohon. Itu yang saya tuh kurang setuju juga. Bagaimana pohon bisa menurunkan pH? Acid dari mana? Bisa. Jadi gini, di tanah seperti Bapak ini kan ada pirit sama aluminium. Dia akan tanah itu menjadi asam kalau dia terlepas. Yang terlepas apanya nih? Aluminiumnya terlarut, keluar ke permukaan. Oke, sama pirit. aluminium larut ya. Iya. Oke. Nah ini bukan alang-alang tidak punya kemampuan itu. Yang punya kemampuan itu, dia itu punya ketahanan hidup di tanah seperti itu. Tapi dia tidak membuat tanah jadi asam. Yang bisa membuat tanah asam itu ada rumput yang dia itu menghasilkan oksalat, Pak. Akarnya menghasilkan oksalat. Nah, si aluminium yang tadinya immobile menjadi lepas, tapi dia tidak problem karena punya asam oksalat. Apa rumusnya? Rumput oksalat itu organik.
organik dia. Organik. Senyawa organik. Organik. Di COH berapa gitu ya. Nah, itu yang menurunkan asam, Pak. Meningkatkan asam. Beda lagi dengan rumput teki. Rumput teki kan dominan. Kita sudah mengalahkan rumput teki. Nah, ini udah gak ada rumput teki Kalah kan? Kalah. Padahal rumput lain nggak ada yang kuat ngelawan rumput teki. Nah, ini nggak ada rumput teki, mana Iya. mungkin bisa tumbuh Kalau rumput di teki alang-alang begini. problem besar. Iya. Hen. Kita Saya- di lapangan golf saya- paling penyakitnya itu paling musuh itu rumput teki. Susah Saya tuh. yang menemukan cara mengalahkan Rumput teki. Caranya? Caranya gimana? Lihat Nah. di mana tengki tidak berkembang. Pindahkan rumput itu ke sana. Tes. Tes. Tanam berapa titik rumput. Teki. Itu. Bukan, ini kan rumput teki nih, semua nih tengki nih. Kalau tengki kita ini semua teki nih, Pak. Dominan dia. Dominan Dominan. semua. Taruh rumput yang mengalahkan rumput Kita lihat teki. yang mana nggak ada teki. Oh, ambil pohon itu tanam situ. Tanam Ambil situ, rumput situ. itu tanam Lihat. situ. Oh, nggak Pak, nggak ada ngaruh. Ambil tempat lain. 3 kali coba, lihat tekinya mati. Dianya yang dominan. Oh, jadi dia nutup. Jadi rumput teki punya alelopati, Ah. menghambat pertumbuhan yang lain. Alam punya alopati itu. Alelopati yang lebih kuat, menghambat pertumbuhan teki. Iya. Bagus. Waduh. Itu Pak. Ah. Kalau tanpa itu ngilangin teki, pakai ilmu setengah apapun mati. nggak bakal bisa. Dipotong Iya. tumbuh tambah banyak. Kita kalau di lapangan golf kita semprot Herbie itu udah. Mau nggak mau untuk teki ya. Teki nggak bisa kalau nggak dicabut numbuh lagi. Itu Iya. paling cepat tumbuhnya. Jadi pakai alelopati yang Pakai, ilmunya lebih sakti. Sakti. Iya. Kita ketemukan itu. Iya. Tanpa sengaja. Gitu. Kenapa nih saking frustasi yang ngadepin itu? Kayak insek kita cari burung, taruh burung yang makan insek gitu. Iya. Serangga Pelihara juga. burung. Ya, ada burung kan di sini mungkin dari inseknya. Ada. Hah? Ada sore ada. Nah, mungkin burung-burung itu yang makan inseknya. Kalau kutu di tempat perkebunan yang sedikit terbuka lebih Ya. kurang, Ya, lebih kurang. Nah, banyak predatornya. predatornya banyak ya untuk makan itu ya. Capung juga kan makan. Capung makan apa? Makan kutu. Kutu putih itu ya? Iya. Iya, tempat kita kutu putih banyak. Capung. Makanya itu di tempat kita tuh burung suka ditembakin tuh. Oh. Oh di sini Ya. saya larang, Ya itu. larang kalau datang maaf Jadi jangan. tembakin. Iya. Jadi suara. rumput-rumput ini Suara burung. banyak burung. Tadi tuh, Hah? apa yang dilihat dari pohon ini? Ya, apa yang bisa dilihat? Kita lihat ya. Nah, pohon Tutup. ini apa? Batangnya. Ini kenapa ya? Batangnya bulat begitu, pertumbuhannya di batangnya cabangnya kecil-kecil. Kenapa gitu? Coba. Hah? Ya. Ini umurnya sama nggak? Oh enggak dong, Oh, ini baru? baru. Oh, ini baru. Sisipan. Iya tuh, Coba batangnya lihat, bisa Batangnya besar ya. Kekar gitu ya. Kekar. Jadi pertumbuhan batangnya lebih cepat dari cabang-cabangnya ya. Nggak seimbang kalau kita lihat secara pintas ya. Seimbang. Emang tujuannya memperbesar batang dulu, Pak. Oh. Nah, kalau mau di cabangnya gede, pruning Pruning atas. atas, mulai pruning, cabang-cabang kecil. Oh, di yang kecil-kecil dibuang sehingga cabang-cabang yang produktif itu jadi cepat besar ya. cabang besar. Jadi ini belum pruning ya? Belum pruning. Itu Berapa sengaja lama baru pruning ini? Mestinya sih sebenarnya kalau ini musim hujan udah di pruning, sama kalau musim panas kita nggak pruning. Musim panas dihindari pruning kenapa, Pak? Nanti dia kan daunnya kan gimana Pak ya? Jadi gini, Pak. Pruning di Ah, musim pruning panas ya. itu gini. Nah, pruning, Pak. Jadi ada Keterangan dari ada matahari. pruning. Ya. Ada daun misalnya 1000. Kita pruning. Berarti bebannya panas itu ditanggung oleh 500. 2 kali lipat. Jadi musim Jadi dia panas. payung ya. Payung. Kayak nanam kopi Brazil. Brazil kan rapat. Kayak planting memanjang itu kan. Iya, Saling melindungi dari samping, Pak. iya. Tapi arah utara selatannya tetap benar. Nah, jadi dia kan panen 40 ton. Iya. Di kita kopi paling 4 ton. 10%. Jadi Pak 1.200 Bapak lihat berapa banyak yang gagal. Hampir Banyak nggak yang ada jalan. ya. Ya Jadi 0,5% lah. musim panas hindari pruning ya untuk supaya ketahanan pohon itu ya. Jadi stres ya matahari itu Kalau ditahan vegetatif. sama jumlah pohon ini daun yang banyak ya. Kalau di fase vegetatif. nah, vegetatif ya. Kalau fase mau dibuahkan, Nah, di pruningnya jangan di musim panasnya. nah. 1,5 bulan sebelumnya. 1,5 bulan sebelum musim memasuki bulan panas, Iya. musim kemarau. Berarti di akhir Mei. Oh, di akhir Mei. Jadi pruning juga mesti ada punya waktu, bukan asal pruning itu ya. Iya. Kemudian untuk orang tanam dari kecil, pruning juga ada waktunya kapan di pruning. Seperti begini nih Pak Har, belum pruning. Ini sudah 1 tahun lebih ya?
Iya, 1 tahun lebih ya. Ini Pak, ini kena kanker batang tadi. Ini bisa sembuh apa Itu caranya? kanker batangnya langsung dipotong Pak. Kita potong habis. Hah? Itu lihat itu kan bawahnya gede Pak. Hah. Potong habis? Potong habis. Terus nanti daunnya sisain sedikit. Sisain dikit tapi kita rangsang pupuk. Nah. Hen, ya ngalahin tengki Pakai apa? Rumput teki. rumput apa kamu? Ngalahin tengki. Rumput yang itu yang agak merambat yang ada bunganya. Oh, yang cepat yang ini ya, yang kecil-kecil ini ya. Ya, yang ada bunga ini. Ini Pak. cepat ini. Nih. Jadi boy lihat ini boy. Nah pertumbuhannya ini rumput teki pasti kalah sama ini. Oh itu. Jadi dia ketutup matahari, gak ada matahari mati begitu ya Pak Hare? Bukan itu Pak. Ini Pak. Yang ini. Hares dong. Ini. Boy. Makanya kita di Subang kemarin juga punya ini ya. Itu diperas saja untuk obat luka itu. Ini. Iya. Oh, pantesan. Tapi saya rasa rumput yang begini juga rumput teki mati. Bisa. Ini kan ketutup. Dia kalau rumput teki kalau nggak kena matahari juga Betul. nggak ada ini. Lama-lama daya tahan tubuhnya kurang mati sendiri kalau kena matahari. Dia cuma ngalahin teki doang loh Pak, nggak ngalahin alang-alang. Ini ya. Ini Pak. Emang tujuannya kan itu. Apa ya? Nah, jadi ini bisa ditanam ini. Makanya dicabut begini ya. Lebih baik Ditanam Bapak aja. nanam dari bijinya. Oh dari bunganya ini ya. Ada bijinya. Ada. Nanti udah kering dia. Ya. Maka tujuannya saya bawa kamu ke sini itu buat lihat. Ya. Kamu kan kepala kebun. Boy lihat ini. Ini jadi dikocor ini kira-kira begini. 1 meter dari situ. Diameter 1 meter. Dikocor sampai ke Ini mah ujung daun. nggak ada lembab-lembab. Ya. Oke. Ini jarak berapa ini Pak? Kilometer. Tergantung ini Pak. Oh kanopi. Kanopi. Jadi ini Pak Mul. Kita lihat dari sini ke sini kira-kira 1 meter ya. Jadi air nanti di sini dia. Nanti turun ke sini itu dia bawa oksigen Dia banyak. udah lebih halus ya. Nah, Sekarang dia halus ke atas dulu. dari sini kan di udara ini kan bawa oksigen turun ke dalam tanah. Di dalam tanah udah oksigen berarti udah menambah oksigen. Nah, kenapa begini? Air kan masuk merembes ke dalam, masuk oksigennya ke dalam tanah. Iya, dan dia bawa oksigen. Masuk dalam tanah. Jadi pernapasannya lebih leluasa, Pak. Nggak tenggelam lah. Tapi ya. Jadi ini jadi airnya bukan jatuh ke bawah ya, ini ke atas dulu Pak Mul ya. Ya atas. Pak Har ya. Kenapa nggak ke bawah Pak Mul? Hah? Kenapa nggak ke bawah? Kan lebih bagus ke atas dulu terus. Lebih halus. Oh lebih halus. Ya, Kontak dengan oksigennya lebih banyak. Dan digantung begini. Saya rasa ini saya baru lihat nih kebun di Malaysia di mana-mana juga nggak ada. Belum pernah lihat. Belum ada. Ya, jadi pakai HDPE. Saya sudah terapin di kebun kita kira-kira 4 tahun yang lalu. Tanpa lihat dari ini. Tapi nggak sebesar ini ada di sini. Saya Itu di bawah. inspirasinya dari kolam ikan koi kita bikin dom. Iya. Kita juga oksigennya kita bikin begitu. Jadi oksigen itu dia naiknya begini masuknya ke dalam. Dom air ya. Nah, dom air. Sehingga dia nanti kotoran itu diambil, masukin ke dalam dom, baru kita buang. Nah, jadi kita pakai selang. Di kolam ikan kita udah terapin gini, Pak. Kolam ikan juga kita selalu sebelum masuk ke dalam air yang kita itu, kita pakai ambil oksigen juga dari udara. Tapi ini Pak Hari luar biasa nih. Saya lihat di Belanda Pak, Nah, air yang dikasih udara ya. sama-sama nanam asparagus. Kalau yang dikasih udara dilarutkan, asparagusnya putih, Oh. manis sama besar. Oh. Nah Karena cukup kalau oksigen. kalau nggak ada oksigen, asparagusnya hijau dan dia pahit, Pahit. Lebih kecil. lebih kecil. Oh. Jadi mereka campur dulu dengan oksigen, keluarnya itu putih, lebih besar lah. Jadi hari ini kita juga dapat Ilmu. bagaimana di dalam kanopi kita juga memberikan oksigen. Bukan hanya kalau banyak orang kan digemburin dengan harapan oksigennya masuk. Tapi ini nggak perlu digemburin, dengan teknik penyiraman kita bisa suplai oksigen cukup. Luar biasa. Tapi saya rasa ya Pak Mul, kita lihat di mana-mana kan kalau kayak orang kan daya tahan tubuh kurang kan penyakit. Saya rasa ini dari pohon ini saya bisa nangkap dari kebun Pak Har ini. Mungkin oksigen untuk di kanop ini cukup sehingga pohon ini sehat, sehingga penyakit-penyakit kayak Phytophthora dan lain-lain itu mau nyerang kan ini pohonnya subur. Nah, itu bisa jadi juga ya. Jadi Pak Har ini bukan hanya merawat durian, Nah, dia merawat hutan, melestarikan hutan. iya,
Tapi di dalamnya kebunnya kebun produktif gitu ya. Iya. Jadi bakterinya pun dipikirin Ya. sampai ininya dibalik ke atas bukan ke bawah. Sambil jalan yuk. Luar biasa nih. Jadi ini Sekali aja bakteri. banyak ya, Pak Mul. Banyak orang pruning, saya lihat, jangan ini jangan ditaruh di bawah kanopi. Padahal ini pahar semua digunain semua jadi ini. Kompos. Orang pruning jangan dibawa di bawah kanopi, Ini kenapa sebenarnya gitu? kita nggak ada guna. Ini pohon nangka ini. Coba Cempet Pedak ini. nangka ini nangka. Oh, Nangka. Jadi tapi kita nggak mau potong. Kita gunain dia sumber organik kita, potong dikit-dikit. Dikit-dikit. Jadi asal jangan dia ganggu matahari aja di pohonnya ya. Potong dikit-dikit biar jatuh dulu. Wah, tempat kita tebang dari bawah pohon. Boy, ini pelajaran boy. Ini kita ambil aja begitu, dia tumbuh lagi, nanti ambil lagi. Ini hutan ini ya. Boy, lihat boy. Wah, tapi ini kalau begini boy, kita mesti jalan boy. Kita nggak bisa pakai golf cart lagi kayak tempat kita. Mana bisa? Mesti jalan ini. Biar sehat, kata Bahar. Sehat ini. Kan bisa aja Pak satu jalur kan. Satu jalur ini ya. Oh, iya benar ya boy. Satu jalur aja boy kita rapiin. Nggak usah semua. Sekarang kita semua kebun Pak Mamul. Nanti Boy, next. maunya Di Jasinga nanti next Jasinga. Pohonnya tuh boy. Nah itu kenapa itu Pak ditebang? Yang mana? Yang ini sambar petir atau gimana? Kanker batang. Oh kanker batang. Diambil tuh. Jadi cara pencegahan kanker batang, potong batangnya setengah. Potong. Karena Ya. dia kena di atas kebetulan. Oh. Potong. Itu apa? Kalau di atas apa? Palmifera atau pitum Pak? Phytophthora. Ya Phytophthora tuh ada 3 macam. Palmifera, pitum cucurbitacea sama ini ya. Ke dalam Pak. Hah? Kalau yang belum parah kan Phytophthora. Phytophthora